Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita sudah belajar tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah muatan IPS, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buku yang dipakai adalah buku Bupena halaman 102. Nah, di sini setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Jadi pada saat sudah Indonesia itu sudah merdeka, tetapi bangsa asing ini tetap ingin menjajah kembali Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Jadi di sini tidak ada lagi istilahnya orang Sumatera aja yang berjuang, lalu misalkan orang Kalimantan saja yang berjuang, tidak. Tetapi semuanya, seluruh Indonesia ikut berjuang. Nah, berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Jadi sesuai dengan namanya, pertempuran Medan Area, jadi terjadinya itu di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah karena Belanda ini ingin kembali mengambil alih kekuasaannya di kota Medan. Jadi ingin kembali menjajah kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Jadi supaya pergerakan remaja-remaja atau pemuda-pemuda Indonesia itu untuk mengurangi pergerakannya, untuk menghadang. Jadi si Belanda ini membuatkan papan yang bertuliskan bahwa itu merupakan batas resmi wilayah Medan karena mereka ingin menjajah lagi tadi. Nah, karena tidak terima, lalu terjadilah perlawanan. Nah, jadi pada saat itu pertempuran ini dikenalnya dengan nama Pertempuran Medan Area. Yang kedua adalah Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NIKA atau organisasi semi militer Belanda. Ini sama juga Belanda yang datang ke Semarang. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Jadi di sini pada saat tanggal 20 Oktober ini Belanda ini membonceng atau membawa tentara-tentara Belanda ke Semarang. Nah, itu karena mereka itu ingin kembali juga menjajah Indonesia. Nah, karena mereka itu membawa pasukan lagi, otomatis masyarakat yang ada di Semarang ini melakukan perlawanan. Nah, di sini salah satu tokohnya adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Jadi yang dilakukan oleh Kolonel Sudirman ini strateginya atau taktiknya adalah serangan mendadak dan juga pengepungan rangkap dari kedua sisi. Jadi dikepung oleh masyarakat Indonesia supaya musuh itu terkurung. Jadi pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Nah, itu yang menjadikan suatu kisah atau misalkan bisa disebutnya tadi monumen, namanya Monumen Palagan Ambarawa. Lalu yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NIKA. Kembali ini NIKA lagi, organisasi semi militer Belanda. Jadi sedangkan untuk Medan Area dan juga Ambarawa tadi kan Belanda yang ikut menyerang. Nah, sekarang adalah pasukan Inggris, tetapi juga dibonceng oleh NIKA atau organisasi semi militer Belanda.
Akibatnya, pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Jadi di sini terjadi pertempuran antara pasukan Inggris yang disertai Nika dan juga TKR, di mana sekutu ini akhirnya memberikan ultimatum. Ultimatum itu seperti kayak perintah untuk mengosongkan kota Bandung itu, baik dari penduduknya dan juga tentaranya. Nah, ultimatum sekutu tersebut mendorong TRI, Tentara Republik Indonesia, melakukan operasi bumi hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Karena pada 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Jadi taktik di sini adalah digunakannya membumi hanguskan, itu membakar seluruhnya wilayah yang ada di selatan, bagian selatan Bandung, supaya wilayah itu tidak dipakai oleh sekutu dan juga Nika tadi untuk melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Jadi di sana itu dihanguskan semuanya, baik itu fasilitasnya, baik itu bangunan-bangunannya, supaya tidak dipakai oleh tentara sekutu. Nah, dari situ disebutnya Bandung Lautan Api. Mungkin itu saja penjelasan dari Ustazah, semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Ustazah tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.